Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji cuma milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pantas dipuja dan dipuji. Segala kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini dan keindahan yang kita lihat, kemudian kesuksesan yang mungkin saat ini kita telah miliki itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat suka tidak suka, siap tidak siap, rela tidak rela, semua keindahan, kenikmatan dan kesuksesan yang ada pada kita saat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada satupun manusia bahkan bangsa jin yang menyesatkan orang tersebut. Tetapi sebaliknya, siapa makhluk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia bahkan jin yang bisa menunjukkan makhluk tersebut untuk menuju jalan yang benar. Walaupun didatangkan 1000 ustadz, didatangkan 1000 kiai, 1000 ulama untuk mengarahkan orang tersebut menuju jalan kebenaran, tidak akan pernah bisa illa biiznillah, kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya, antum dan antunna semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan sebenar-benar penyembahan kecuali Allah wahdah yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami semua bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaliluhu wa habibuhu wa salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa mattabi'ahu minal hasinin. Hanya melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita bisa menempuh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita semua dikumpulkan dalam suasana liburan, dalam arti menyisakan, meninggalkan kegiatan aktivitas rutin kita sementara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita, duduk bareng kita di sini, i'tikaf kita di sini sambil menunggu waktu zuhur, ya. Dengan tema nikah kau gapai dunia untuk mendekatkan diri kepada akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di dalam ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kebesarannya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala maha besar. Setiap hari minimal 17 rakaat. Ketika kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita sujud, Allahu Akbar. Kita ruku, Allahu Akbar. Minimal 17 rakaat. Supaya kita sadar bahwasannya kita adalah hamba Allah yang lemah. Betapapun harta banyak kita punya, betapapun tingginya kedudukan kita, kita lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kekuasaannya supaya kita sadar bahwasanya Allah maha besar. Dan kita
selalu mengistiqomahkan diri kita untuk berdoa bahwasannya wahai masalah, aku punya Allah yang besar, masalahku kecil. Bukan kita berdoa, ya Allah aku punya masalah besar, pantesan masalah kita nggak selesai-selesai karena sugesti kita masalah kita besar, Allah dikemanakan. Maka kita balik doanya, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Wahai masalahku, baik di masalah di kantor, masalah di komunitas, masalah di rumah, atau mungkin ke depannya masalah dalam rumah tangga kita, itu semua kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam rumah tangga itu selalu ada konflik. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya konflik. Dan tidak semua konflik dalam rumah tangga itu berakhir dengan perceraian. Karena apa? Boleh jadi kita bertengkar dalam rumah tangga yang tidak pernah beres. Jangan pernah ada dalam benak kita, ya Allah, saya baru nikah 1 tahun, kok bertubi-tubi masalah datang kepada saya. Apa saya harus pisah ya? Jangan cepat-cepat untuk menyimpulkan satu kesimpulan yang tanpa kita simpulkan dengan ilmu. Boleh jadi pertengkaran dalam rumah tangga kita ke depan karena tidak adanya ilmu kita, tidak ada pemahaman kita. Ketika datang seseorang kepada saya, Ustadz, saya punya rumah tangga ini luar biasa. Kenapa? Ada permasalahan yang tidak bisa untuk diselesaikan. Permasalahan apa? Hanya permasalahan komitmen saja yang berakhir dengan perceraian. Permasalahan persoalan komitmen yang sudah mengakhlak, sehingga bisa menghancurkan akhlak anak-anak kita, bisa menular kepada istri, bisa menular kepada suami. Contoh, suami saya sering selingkuh, Ustadz. Ini kan sudah mengakhlak, nggak bisa untuk ditolerir. Suami saya disuruh sholat malah nggak mau sholat. Bahkan ada dalam fikih itu, ketika kita punya pemimpin, pemimpin ini harus tahu agama. Bagaimana mungkin seorang suami subuhnya kesiangan, istri dan anak-anaknya mau dikemanakan? Bagaimana mungkin seorang suami nggak bisa baca Quran, nggak bisa jadi imam? Enggak Ustadz, alhamdulillah rumah kami dekat dengan masjid. Kalau tidak hujan bandai, kalau ada banjir besar, otomatis suami jadi imam. Di sini dituntut untuk punya ilmu. Nah, kita duduk bareng di sini, kita saling nge-share ilmu tentang nikah. Apa yang pernah saya pelajari dalam teori dan apa yang pernah terjadi dalam rumah tangga kami. Yang penting inti-intinya ilmu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 19. Wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang betul-betul ma'ruf, dengan cara irfan. Irfan itu dari kata-kata arafa ya'rifu, memutuskan permasalahan dalam rumah tangga, apapun permasalahannya harus mengedepankan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ketika ilmu agama sudah kita kuasai, maka tinggal satu ilmu yang harus kita kuasai. Ilmu apa? Ilmu akhlakul karimah. Suatu hari saya minta dibuatkan Indomie. Ternyata Indomie itu luar biasa, asinnya luar biasa, teman-teman. Kita paham ilmu agama, kita bisa bilang ke istri, ini gimana sih kamu? Kok masak Indomie mungkin bumbunya terlalu banyak, semuanya dimasukin. Itu teori. Tapi akhlaknya gimana? Bun, sini deh. Kita sudah lama nih nggak pernah suap-suapan. Ya, maksudnya gimana? Boleh nggak Abi nyuapin mie ini ke mulutnya Bunda? Oh boleh sekali, indah sekali. Ketika disuapin betul terasa asin. Nah, ini kan cara-cara kita yang cerdas. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka di sini dalam surat Al-A'raf, dalam surah Al-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ini menginfokan kebesarannya kepada kita. Nah, salah satu kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kami, Allah menjadikan satu istri buat saya.
Allah menunjukkan pasangan buat seorang suami, Allah menunjukkan pasangan buat seorang istri. Adapun cinta dan kasih sayang itu Allah yang buat. Untuk apa Allah memberikan pasangan buat kita? Agar saya litaskunu ilaiha, agar saya merasa nyaman dengan istri saya, atau agar istri saya merasa damai ketika berdampingan dengan saya. Cinta, kasih sayang Allah yang buat. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Tapi ingat, harus ada usaha dari seorang hamba. Inilah indahnya pernikahan, teman-teman. Pernikahan itu menjadikan yang jauh menjadi dekat, menjadikan yang sulit menjadi mudah. Ketika pernikahan digelar, semua yang hadir berbahagia, diundang semuanya. Untuk apa? Untuk menyaksikan dua sejoli yang disatukan dalam satu hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika terjadi perceraian, wallahi demi Allah, tidak ada satupun orang yang diundang. Kenapa? Karena perceraian itu sejatinya sesuatu yang disenangi oleh setan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 7 sampai dengan 8. Teman-teman insya Allah sudah hafal. Apa kata Allah? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Al-Kahfi 7 sampai 8. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menjadikan apa-apa di atas muka bumi ini untuk kalian. Kalian memiliki ini semuanya agar kalian mudah menyelesaikan aktivitas dunia kalian. Awalnya kalian pergi ke kantor, jalan kaki, naik angkot berdesak-desakan. Berdoa kepada Allah, Allah mudahkan kalian minta motor, dibelikan motor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah pakai motor, namanya fitrahnya manusia masih kurang ya Allah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Apalagi anak sudah bererot 4 orang ya Allah. Minta mobil ya Allah. Diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cash diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hiasan kita di dunia ini. Apapun yang saat ini Allah sediakan buat kita, hiasan dunia. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hei manusia, dulu kamu belum punya motor, aku belikan motor. Hiasan dunia buat kamu, tapi mampukah dengan motor yang aku berikan kepadamu, kata Allah, bisa lebih mendekatkan diri kepadaku. Jangan sampai dari fasilitas sulit menjadi mudah, justru kemudahan itu menjadikan engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan tempat kajian ini teduh buat hiasan kita, agar kita menjadi perilaku-perilaku terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan wabah corona, Omikron, atau apalah yang lain, popcorn atau apa. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kamu merasa dekat dengan Allah. Dan ketika seorang suami calon menikah mengatakan qabiltu nikahaha wa tajwizaha bimahril madhkur ala majhabi kitabillah wa sunnati rasulillah. Ketika saya menjawab jawab pertanyaan dari bapak mertua, pertanyaan dari seorang laki-laki yang anaknya kita senangi, dia mengatakan angkah tuka ya mukhlis, wajawaztuka ya mukhlis, aku nikahkan engkau mukhlis dengan anakku yang bernama Pulana binti Pulan.
dengan mas kawinnya, misalkan seperangkat alat kematian, misalkan halan cash, maka saya menjawab, qabiltu nikah, aku terima. Ini pernyataan secara tersurat, secara tersirat, aku terima nikahnya dan kawinnya Pulan tak Pulana binti Pulan dengan mas kawinnya blank 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 halan. Maka saat itu akad janji seorang suami yang tidak tertulis, maka aku saat ini bertanggung jawab atas kelakuan istriku di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Istriku keluar hanya sekedar menukar gas LPG 3 kg, dekat cuman 3 langkah, tapi nggak pakai jilbab, maka dosa-dosanya ditanggung jawab oleh suaminya. Atau istriku pakai jilbab, aku tahu masih ada selembar rambut di dahinya, tapi aku itu masalah kecil, aku tanggung jawab. Apapun yang dilakukan istriku saat ini sudah menjadi tanggung jawabku, kata si suami ini. Maka saat itu Allah sedang menguji suami, mampukah saya sebagai seorang suami ketika saya mengatakan qabiltu, saya berjanji kepada Allah, saya akan menggandeng, merangkul tangan istriku untuk menuju rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini ada orang yang sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, yang tadinya si suami ini dulu belum nikah rajin ke masjid, dulu belum nikah rajin menghadiri kajian-kajian ilmu, dulu sebelum menikah bergerak untuk harokah-harokah Islamiyah, dulu sebelum menikah qiyamul lailnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Setelah menikah turun giroh semangat dakwahnya, dipertanyakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmanya. Seorang akhwat sebelum menikah, Allahu Akbar, muslimahnya luar biasa. Jangankan telepon laki-laki, WA saja nggak pernah. Qiyamul lailnya luar biasa, pemalunya luar biasa, kajiannya luar biasa. Tapi setelah tahunan berumah tangga, hilang semuanya, dipertanyakan rumah tangganya. Litaskunu ilaiha, teman-teman, taskun itu dari kata-kata sakana, artinya betah, nyaman. Punten, mohon maaf lahir batin. Mereka yang berhubungan tanpa dengan ikatan nikah, tidak ada rasa litaskunu ilaiha, ketakutan. Mau megang tangan, belum litaskunu ilaiha. Mau boncengan motor, takut ketahuan sama orang tuanya. Mau nongkrong di perjalanan berdua, takut ketahuan. Enggak ada litaskunu ilaiha. Ketika sudah akad dikumandangkan di hadapan kawa, di hadapan Allah, dan disaksikan Rasulullah dan semua tamu, bahkan orang tuanya, maka jadi sikin. Sikin itu tajam. Litaskunu ilaiha, jadi nyaman, jadi betah, menajamkan perilaku-perilaku yang tadinya buruk menjadi perilaku-perilaku yang baik. Ini pernikahan. Makanya hati-hati, harus tahu ilmunya. Banyak sekarang teman-teman, mau yang alumni pondok pesantren, mau yang tidak pondok pesantren, ketika nikah tanpa dengan ilmu dan tanpa dibarengi dengan akhlak, baru 1 bulan nauzubillah cerai, baru 6 bulan cerai. Tidak semua permasalahan rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan perceraian. Boleh jadi itu terjadi karena kurangnya ilmu kita. Setelah nikah, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Setelah kalian sudah berumah tangga, urusan dunia dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Yang kalian pikirkan bagaimana agar rumah tangga kita, rumah tangga bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau masalah dunia kita pikirkan gak akan pernah selesai. Kenapa sih jenengan gak mau nikah duluan? Waduh, saya nunggu mapan. Kalau mapan masih hidup, kalau ternyata belum mapan mati gimana? Padahal orang yang sudah menikah ketika sholat dengan orang yang belum menikah ketika sholat, pahalanya lebih sempurna orang yang sudah menikah. Orang yang sodakoh belum menikah dengan orang yang sudah menikah dia sodakoh, pahalanya lebih banyak orang yang sudah menikah. Masalah dunia pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Ngontrak, mendingan ngontrak daripada beli KPR tapi riba. Mendingan ngontrak puluhan tahun, sakinah, mawaddah, warahmah, daripada setelah nikah mentang-mentang suaminya kerja, istrinya kerja, digabungkan gajinya 7 juta. Waduh, bisa ngambil mobil, bisa ngambil rumah. Itu pikiran manusia. Tapi ketika sudah mengajukan akad-akad riba, wallahi dihancur belantakan rumah tangganya jamaah. Banyak teman-teman yang jenggotnya lebat, jidatnya hitam, celananya cingkrang, istrinya pakai purdah, tapi rumah tangganya berujung dengan perceraian. Karena apa? Kajian sering, sholat luar biasa, puasa Senin Kamis luar biasa, tapi karena ujung-ujungnya riba ini, riba tidak bisa diselesaikan dengan sholat, riba nggak bisa diselesaikan dengan ngaji. Anda sholat dapat pahala, Anda ngeriba ditantang oleh Allah, perang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia yang dia kaya, naik mobil hasil riba, punya rumah hasil riba, semua barang-barang rumah tangga hasil riba, kecuali ujung-ujungnya Allah akan hancurkan rumah tangganya, dan Allah tidak akan pernah mewafatkan mereka berdua meninggal sebelum Allah hancurkan puing-puing rumah tangganya. Ini janji Allah teman-teman. Mendingan ngontrak tapi uang halal, perlu dicamkan ya. Masalah dunia nggak usah dipikirkan, karena semua nanti akan rata dengan tanah. Masjid ini, mahfazah ini, kelak akan rata dengan tanah. Semua rata dengan tanah. Yang tersiksa saya sebagai seorang suami, istri sebagai seorang istri, anak-anak kita sebagai seorang anak. Tapi yang lebih inti adalah tersisa suami. Kita sebagai seorang suami tersisa dan tetap akan diminta pertanggungjawaban dari semua apa-apa yang pernah kita lakukan dengan istri kita, dari semua apa-apa yang telah pernah kita lakukan dengan anak-anak kita. Kenapa kamu sudah berumah tangga malah sholat masih di rumah, bahkan nyuruh istri kamu sholat di rumah padahal masjid dekat? Kenapa? Masya Allah, anak-anak kamu tidak kamu arahkan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rumah tangga makan bicaranya dunia, di ruang tamu bicaranya dunia, di teras bicaranya dunia, ketika piknik bicaranya dunia, ketika mati pun bicaranya dunia jamaah. Diminta. Dan ingat teman-teman, pekerjaan yang paling sulit dari seorang suami itu bukan membelikan makanan buat anak dan istrinya. Pekerjaan terbesar dan terberat bagi seorang suami untuk istri dan anak-anaknya bukan memberikan emas perhiasan, bukan memberikan fasilitas-fasilitas dunia kepada anak dan istrinya. Pekerjaan yang paling berat, pekerjaan yang paling sulit, pekerjaan yang paling betul-betul besar di mata Allah, bagaimana seorang suami bisa menggandeng tangan istrinya, istrinya bisa merangkul anak-anaknya untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hei mukhlis,
Jangan pernah engkau mengharapkan surga tertutup buat engkau sebelum engkau mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah engkau perbuat untuk istri dan anak-anak kamu. Kenapa kamu membiarkan istri kamu sudah berhijab rapat, tapi minyak wanginya Masya Allah 1 kilo masih tercium oleh para laki-laki. Allahu Akbar. Jadi tata etika parfum wanita itu warnanya mencolok tapi baunya tidak mencolok. Kalau laki-laki warnanya tidak mencolok, wanginya mencolok. Loh emang kenapa ya Rasulullah? Masalah parfum kok diperdebatkan? Ingat, ketika saya mencium istri saya pamit, parfumnya luar biasa. Dan saya merelakan istri keluar rumah, itu mau ngaji tuh. Ternyata dia melangkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah sampai ke kajian. Beberapa wanita, beberapa pria ketika lagi nongkrong mencium harum wangi parfum istri saya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mendirikan satu istana dan beberapa istana buat saya sebagai seorang suami, tapi istana di neraka jahanam. Disangka suami yang dayus, membiarkan istrinya keluar rumah tetapi etika kewanitaannya tidak terjaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Yang Allah panggil orang-orang yang beriman, teman-teman. Qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari apa? Bukan dari panasnya terik matahari dunia, bukan dari dinginnya Wonosobo, bukan dari kelaparan karena nggak bisa makan, bukan dari kedinginan, bukan dari kemelaratan, tapi dari jilatan api neraka. Masya Allah. Ini makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat seorang laki-laki, mungkin dia sudah berumah tangga tapi murah senyum kepada orang banyak, membagi-bagikan sedekah Jumatnya, ramah kepada orang banyak. Jangan pernah Anda percaya dengan laki-laki ini sebelum Anda konfirmasi bagaimana si laki-laki ini mempergauli istrinya dan keluarganya. Jangan-jangan itu pencitraan. Rasul bilang, siapa laki-laki yang terbaik di antara kamu? Apakah mereka yang sering muncul di kantor-kantor legislatif? Apakah mereka yang sering muncul di panggung-panggung, di kajian-kajian sebagai penceramah, sebagai pemateri? Apakah laki-laki itu sering muncul di televisi? Kata Rasulullah, tidak. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik laki-laki di antara kalian adalah laki-laki yang terbaik dalam menghadapi istrinya, yang terbaik dalam merawat istrinya, yang terbaik dalam mempergauli istrinya. Rasulullah SAW itu seorang panglima perang, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin perang, memakai baju besi ketika perang Uhud dan perang Badar. Tapi ketika Rasulullah pulang ke rumah tangganya, beliau melucuti kepanglimaannya. Beliau melepaskan baju profesornya, beliau melepaskan baju besinya. Beliau adalah sosok suami buat istrinya, beliau adalah sosok ayah buat anak-anaknya. Dan semua para sahabat, teman-teman, ingin tahu apa yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika di rumahnya. Masya Allah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana sih Rasulullah di tempat tidur?
Bagaimana sih Rasulullah ketika di meja makan? Bagaimana sih Rasulullah ketika di teras? Bagaimana sih Rasulullah? Semua ditanyakan oleh para sahabat dan tidak ada yang tertutup. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam rumah tangganya?" Kana fi mihnati ahli. Rasulullah itu seorang suami yang selalu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ketika Rasulullah kepengen minum susu kambing, melihat Aisyah sedang repot, Rasulullah pergi ke kandang, yahlibu syatahu, dia langsung memerah dengan tangannya susu kambing sendiri. Padahal ada rewang Anas bin Malik. Karena memang Rasulullah, aduh saya lagi tidak repot nih, saya ambillah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat bajunya sobek, Aisyah sedang repot, rewangnya sedang tidak ada di rumah, kana yarqa'u thawbahu, Rasul itu menjahit baju dengan tangannya sendiri. Seorang presiden, bukan hanya satu negara, tapi 3/4 dunia dirangkul, diraih, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhshifu na'lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memperbaiki na'al, memperbaiki sandalnya. Inilah teman-teman sosok manusia yang terindah, yang pernah Allah ciptakan, yang pernah menginjak dunia ini. Dan kita sebagai umatnya beliau, kalau kepengen bahagia dunia dan akhirat, ikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah di rumah tangganya? Ya Allah, saya nggak mungkin ini mengajari agama teman-teman, susahnya minta ampun. Minimal kita ajari rumah tangga kita. Kalau kita tidak bisa membuat satu negara yang memang berakhlakan Islam, mungkin banyak tantangannya. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum, tegakkan syariat Islam di rumah tangga kamu masing-masing dulu. Kalau suaminya minum sambil berdiri, mana mungkin istrinya minum sambil duduk? Kalau suaminya minum sambil berdiri, mungkin istrinya minum sambil lari-lari. Atau mungkin anak-anaknya minum gak tahu akhlaknya. Saya kemarin bilang ketika parenting, tidak ada sekolah yang hebat. Enggak ada sekolah yang bisa melahirkan alumni-alumni yang cerdas, yang berakhlakul karimah. Tidak ada. Yang ada adalah ibu-ibu yang hebat. Dimanapun kita menyekolahkan anak kita nanti, seberapa mahal pun sekolah yang kita masukkan anak kita, tidak akan pernah melahirkan siswa-siswi teladan berakhlakul karimah kalau tidak lewat dari ibunya sendiri. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula. Bahwasannya ibu itu sekolah yang pertama buat anak-anak, dari mulai dia dilahirkan sampai dia menuju SD, bahkan nanti SMP, bahkan nanti SMA, bahkan perkuliahan. Idza a'dattaha, jika kalian mempersiapkan perempuan-perempuan yang unggul, bukan hanya aja ilmu, bukan hanya kecerdasan, tapi akhlakul karimahnya luar biasa, a'datta sya'ban thayyibal akhlaq, maka sesungguhnya Anda telah mempersiapkan generasi-generasi yang hebat perilaku-perilakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustadz, saya sudah berumah tangga berapa tahun? 5 tahun Ustadz. Ketika saya melamar istri saya, waduh sempurna sekali Ustadz. Ketika saya 1 hari sempurna, 2 hari sempurna. Ketika sudah sebulan Ustadz, dulu waktu masih kenalan makannya sopan Ustadz ya Bu. Mau kentut aja malu.
Tapi ketika sudah 2 tahun nikah, berat. Masya Allah, keluar akhlak istri saya yang jelek Ustadz. Terus gimana Ustadz? Kata Rasulullah SAW, hei mukhlis, la yafraq mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. Hai para suami, tidak boleh Anda memarah-marahi istri Anda ketika dalam proses berjalan rumah tangga Anda 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, Anda melihat akhlak-akhlak istri Anda yang jelek, nggak boleh kita marahi, haram kita marahi dia. In kariha minha khuluqan, kalau kalian melihat akhlak yang jelek, radiya minha akhar, kata Rasulullah, imbangi dengan akhlak istri kamu yang baik. Begitu juga Anda sebagai seorang istri. Dalam proses perjalanan, suatu hari suami Anda akan menunjukkan kejelekan-kejelekan akhlaknya. Kita tidak boleh marah. Yang ada apa? Sabar. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tolong imbangi dengan akhlak-akhlak istri kita yang baik. Imbangi dengan akhlak-akhlak istri saya yang baik, suami yang baik. Masya Allah. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nisa yang tadi saya bilang ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang irfan. Harus tahu ilmunya. Gedung ini begitu hebatnya, begitu megahnya, begitu bagusnya. Orang yang membuat gedung ini pasti dia sekolah. Teman-teman mau buat bagaimana cara buat donat, pasti ada sekolahnya, tata boga. Tapi ketika kita mau nikah, padahal ada pembelajaran nikah, tapi kita nggak mau belajar tentang bagaimana membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ngomong di depan Anda semuanya ini ada ilmunya. Bagaimana ketika saya menghadapi sekabupaten anak-anak PAUD TK yang memang saling riuh satu sama lain, ngumpul jadi satu di Adipura. Saya naik ke atas panggung, ada ilmunya. Mungkin bisa bersolawat dulu, mungkin bisa nyanyi dulu, atau mungkin bisa teprok tangan dulu. Setelah diam semuanya, nggak mungkin saya di atas panggung turun ke bawah. Ada ilmunya. Ngomong dengan 10 orang, ngomong di depan 1000 orang. Ketika kita bicara dengan istri kita, itu ada ilmunya. Gimana ilmunya? Ya Allahu Akbar. Rasul itu ketika ngomong dengan istrinya lagi bicara, Rasul itu mendengarkan. Beliau lagi penat, habis kerja, habis aktivitas dunia mungkin. Beliau pulang ke rumahnya nggak langsung tidur teman-teman. Tapi Rasul duduk majlis dengan istrinya, mendengarkan keluhan-keluhan istrinya. Mas tahu nggak, tadi ketika saya nganter anak kita ke sekolah, begini. Kadang saya, udah tahu lah bu, udah tahu lama. Rasul didengarkan dengan seksama. Ketika mungkin saya menerima telepon dari kawan, Masya Allah, sopannya minta ampun. Gimana kabar kamu? Kamu sehat? Kapan ke rumah? Tapi ketika kita sedang aktivitas dunia, istri kita telepon, ada apa sih? Udah, nanti sebentar lagi pulang. Selesai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa in karihtumuhunna. Kalau kalian menemukan satu tindakan, satu perlakuan istri Anda yang membuat celak mata Anda, maka kata Allah Subhanahu dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Sabar. Fa'asa, boleh jadi kejelekan-kejelekan yang Allah munculkan dari akhlak istri Anda itu, ketika kamu sabar, boleh jadi ladang pahala buat saya sebagai seorang suami. Beda loh. Nyuruh istri pakai jilbab dengan lisan,
dengan nyuruh istri pakai jilbab dengan teladan kita. Saya nggak pernah bilang ke istri saya pakai jilbab. Saya sengaja nyari istri itu bukan alumni pesantren. Kalau saya dari pesantren, istri saya alumni pesantren, nanti kemana-mana pasti nggak jadi. Mau ke Jogja, buka kitab dua-duanya. Menurut kitab ini, ke Jogja hari Selasa haram. Nggak bisa bun, ini hari Jumat nggak jadi bu. Ya, jangan teman-teman kira itu pasti istrinya santriwati. Enggak. Istri saya itu alumni perawat. Beliau sebelum kita sama-sama celana jinnya banyak. Jilbabnya tuh nggak selebar saat ini. Dan bilang ke istri saya, apakah saya pernah bilang ke istri kamu pakai jilbab? Nggak pernah. Tapi kita isi peluru teman-teman, bangun malam di tengah malam. Nangis-nangis di hadapan Allah. Ya Allah, jangan pernah engkau perlihatkan dapurku kepada orang lain. Hatta ketika istri saya melahirkan. Ya Allah, saya nggak punya uang ini. Mau lahiran nyari bidan atau dokter yang wanita itu jarang. Pasti kita mau lahiran kemana? Ke rumah sakit yang besar. Ternyata dapur kita dilihat oleh dokter-dokter yang laki-laki. Kalau si suami doanya itu luar biasa, pasti Allah mudahkan. Kemana larinya? Ke bidan teman-teman. Saya 2 anak lahirnya di bidan semuanya. 1 anak di bidan, bidan gak sanggup, lari ke RSU. Saya nangis ketika diacak-acak oleh dokter laki-laki. Dia bilang, Pak, kalau bapak ada uang 2,5 juta, kita gak ngasih KB di kelamin istri bapak. Tapi kalau bapak gak punya uang, terpaksa saya ngasih alat di kelamin istri saya. Saya langsung tunggu dok, saya mau ngadu. Dengan siapa? Dengan sosok zat dulu. Saya langsung ke masjid, saya sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya nggak punya uang. Anak pertama. Ternyata mau nggak mau dipasakin alat KB itu. Kita pulang ke rumah, istri saya pipis, keluar alat KB itu dengan air pipisnya. Teman-teman, Allah itu jangan pernah kita nggak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita enak? Periksa kemana-mana. Dipegang perutnya, kemudian ketika lahiran kan dipertanyakan bagaimana kesolehan kita sebagai seorang suami. Tuh seperti itu. Makanya jangan pernah kita memutuskan satu perkara ketika rumah tangga dengan akal. Akal kita kekecilan untuk menghadapi masalah yang Allah turunkan kepada kita, tapi dengan iman. Waduh, ini gimana? Istri saya kok nggak bangun-bangun? Anda ngadu sama Allah. Ketika kita sudah ngadu sama Allah, sudah isi peluru, baru bangun. Saya doa, ya Allah, saya kepengen punya istri pakai jilbab. Tapi saya nggak punya uang untuk beli jilbab. Ketika di hari rumah tangga kita, 17 hari rumah tangga, istri saya bilang, Bi, tolong ambil gunting rambut saya. Loh emang kenapa? Gunting pokoknya model apa saja. Loh nanti jelek gak apa-apa. Saya mau pakai jilbab. Emang punya uang? Ternyata pada saat saya berdoa hari pertama, Allah telah memberikan rezeki buat istri saya. Ngumpulin jilbab ada 2 losin teman-teman. Yang penting doa. Doa itu luar biasa. Udah. Gak ada permasalahan yang tidak selesai dengan doa. Ada. Kalau kita doanya belum diijabah oleh Allah, jangan pesimis. Mungkin Allah masih mengampuni dosa-dosa kita dulu. Setelah dosa-dosa kita sudah mulai terampuni, kita doa sama Allah belum kunjung dikabulkan. Allah sedang membuat istana kita di surga, kapling kita di surga. Ketika kapling di surga sudah Allah buat, yang ketiga baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Ini cara Allah mengabulkan doa kita teman-teman. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Selesai. Sudah untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan. Untuk perempuan itu simple. Hai para wanita, hai putriku,
ketika ayahmu mengatakan kepada calon suamimu, angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan putriku yang bernama Fulana binti Fulan dengan kamu Adinda blank 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 blank, dengan mas kawinnya sekian. Maka ketika suami kamu mengatakan aku terima nikahnya, maka saat itu ayahmu, abahmu, abimu saat itu menyerahkan surgamu dan nerakamu kepada suami kamu. Selesai sudah. Semua tanggung jawab kamu ada di suami kamu. Makanya ada seorang suami, seorang ayah mengatakan, wahai calon suami anakku, ketahuilah, selama saya sebagai seorang ayah merawat anak saya belum pernah memberikan anak saya harta yang subhat, harta yang haram. Maka pada saat engkau berani menikahkan anak saya, dan ketika anak saya diberikan harta yang subhat, bahkan harta yang haram, maka saya sebagai ayahnya akan menuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di awal nikahnya itu, wahai calon suami anakku, ketika selama aku mendidik anak-anakku, azan subuh berkumandang, semua rumah tanggaku, anggotaku aku bangunkan untuk mendirikan sholat subuh. Tapi ketika engkau berani untuk menikahkan anakku, engkau boyong anakku kemana saja silahkan. Tapi ingat, pada saat anakku bocor dia punya sholat berjamaahnya, terhenti dia sholat subuhnya secara awal waktu, maka aku akan tuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai calon suami anakku, ketika aku mendidik anakku dari kecil, dia mau ke alun-alun, dia mau ke warung, aku suruh anakku pakai jilbab tertutup auratnya. Ketika engkau berani untuk menikahkan anakku, dan aku melihat anakku keluar rumah terurai rambutnya, atau makin naik jilbabnya, makin ketat pakaiannya, aku akan tuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sulit, gak mudah jadi seorang suami. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai perempuan, apakah kamu pernah mengabaikan perintah-perintah suamimu? Tergantung ya Rasulullah. Kalau aku dalam keadaan waktu luang, aku manut kepada perintahnya. Tapi kalau aku dalam keadaan repot, aku kadang-kadang ogah untuk mematuhi perintahnya. Maka kata Rasulullah SAW, unzuri aina antilahu. Kamu lihat posisimu sekarang. Kamu bukan lagi sebagai seorang gadis, kamu adalah seorang istri. Seorang perempuan bisa menjadi seorang istri, tapi seorang istri belum tentu bisa menjadi seorang pendamping. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Mudah bagi seorang istri untuk masuk surga, itu mudah. Nah, kalau teman-teman akhwat sudah mulai menikah, maka setiap nomor-nomor kontak ada ikhwannya, izin suami kita. Silahkan suami kita mendelete. Yang diridhoi oleh suami silahkan simpan, yang tidak diridhoi silahkan didelete. Karena apa? Surgamu dan nerakamu itu di tangan suami. Idza shallatil mar'a khamsaha, kalau seorang istri itu menjalankan sholat 5 waktu, Rasul enggak menjelaskan puasa sholat sunnahnya, 5 waktu saja engkau kerjakan. Wa shamat syahraha, dan puasa Ramadannya engkau tunaikan. Wa hafidhat furujaha wa hafidhat farjaha, dan engkau pelihara kehormatan engkau. Ini semua kurang sempurna kalau terakhir belum ditunaikan. Wa ata'at zaujaha, dan patuhi perintah suamimu. Kilalaha udkhuli jannati min ayyi abwabin jannati syi'ti, maka kepada perempuan ini Allah katakan, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang kamu mau. Ata'at jauzaha. Setan itu teman-teman kalau membuat satu strategi halus sekali, seakan-akan kita benar, padahal kita enggak benar. Iya.
besok hari Senin terus saya izin puasa sunnah. Oke. Nanti di tengah-tengah sholat qiyamul lail, nanti Abi bikin minuman, bikin makanan, dampingin untuk sahurnya. Didampingin tuh, dampingin sahurnya. Tapi Abi nggak puasa, kamu aja puasa. Iya. Ketika jam 10 ternyata suaminya mendapat proyek harta dari kerjaannya. Bilang ke istrinya, Bun, lagi puasa? Iya. Gimana nanti zuhur kita ke Jogja, kita makan di restoran. Loh, kok dibatalin sih? Udah, batalin aja. Tasyakuran. Ini Abi dapat proyek, ajak ke Jogja. Ketika di restoran, nanti aja jam 4-an ke restorannya. Loh, kamu nggak mau batalin? Enggak, sayang lah. Ya udah, Abinya manut. Ketika sudah sampai di restoran, maghrib buka, tak, dia makan. Dia membatalkan puasanya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seorang hamba Allah ketika dia melakukan amalan sunnah, dia rampung mengerjakannya, dia mendatangkan pahala 75-80%. Tapi ketika seorang hamba melaksanakan amal soleh yang bentuknya wajib, dia rampung melaksanakannya, dia mendapatkan pahala 100%. Nah, ketika istrinya itu tidak mematuhi perintah suami untuk membatalkan puasanya, malah dia merampungkan puasa sunnahnya, rampung sampai maghrib, dia mendapatkan pahala 80%, min 100% sama dengan 20%. Kira-kira min apa plus? Min. Hati-hati. Ini suami dan ini istri. Batalkan. Setan luar biasa. Suamimu itu ya kayak nggak tahu saja. Padahal kemarin izin. Padahal tadi malam ngedampingin sahur. Kok sekarang Rasul dibatalin? Udah. Jangan ikutin. Nah, ya, setan itu bagus. Setan itu seakan-akan benar, padahal tidak benar. Ya, saya berpesan ketika kita sudah berumah tangga, IG kita, Facebook kita, nomor WA kita, kasih tahu suami. Ada nama-nama ikhwan yang memang dicurigai oleh suami, silahkan minta ridhonya suami. Delete semua. Hapus akun semuanya. Karena ridhomu dan surgamu serta nerakamu ada di tangan suami. Yang terakhir, saya akan buka surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala membuat satu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat keputusan ini. Apa kata Allah? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali engkau menyembah selain Allah. Setelah engkau melaksanakan perintah Allah ini dengan sempurna, maka saatnya puncakkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah di dalam ilmu fikih disebut dengan nikah. Memiliki nikah ini dari bahasa Arab yang memiliki dua akar makna yang saling bertentangan. Jadi nikah ini bukan hanya artinya memperbolehkan dua insan untuk melakukan hubungan biologis, tetapi nikah ini memiliki dua akar makna. Yang pertama, nikah ini mendekatkan sesuatu yang jauh. Dulu kita mau ketemu dengan suami susah minta ampun karena belum ikatan nikah. Harus telepon dulu, izin orang tua dulu. Si suami mau ketemu dengan calon istrinya waktu belum nikah harus janjian dulu di mana ketemunya. Dengan nikah mereka bertemu. Tapi bersamaan dengan itu ketika qabiltu nikah diucapkan,
maka terjadi sesuatu yang bikin terharu dan menggemparkan. Ketika kita enggak cerdas, Allah akan luluhlantahkan rumah tangga kita. Saat itu juga nikah menjauhkan sesuatu yang sudah dekat. Si putri mulai jauh dengan emak bapaknya. Si laki-laki mulai jauh dengan bapak yang pernah membiayai dia, peras keringat, banting tulang. Ketika sudah ada di S1, sudah kerja di satu lembaga, sudah jadi instansi pegawai, gaji dia pertama kali nggak diberikan kepada kedua orang tuanya, diberikan kepada seorang gadis yang baru dikenalnya. Si gadis belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, belum bisa memberikan senyuman kepada emak yang melahirkannya. Saat ini harus berpisah. Dan rumah tangga banyak aut-autan. Sehebat apapun suami istrinya menjaga amalan-amalan sholat, amalan-amalan soleh, tapi ketika dia sudah melupakan kedua orang tuanya, maka Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya rumah tangganya. Ustadz, suami saya itu gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, selalu di masjid. Awal waktu Ustadz, sedekah tiap subuh selalu kami simpan Ustadz, titipkan ke suami. Mas ini mas, 10.000 tiap hari kita tromol di masjid buat asuransi keselamatan kita. Baca Quran gak pernah ketinggalan, kajian ilmu selalu hadir Ustadz. Puasa Senin Kamis gak pernah ketinggalan, belum ayamul bidnya Ustadz. Qiyamul lailnya gak pernah absen Ustadz. Tapi kenapa di kantor kok gak pernah betah, peringkat gak pernah naik, karir gak pernah menjulang tinggi, ketika banting setir menjadi seorang wira swasta tetap begini-begini aja Ustadz? Cek, kapan terakhir suami kamu itu menghubungi kedua orang tuanya? Jangan kita durhaka sebagai seorang istri yang menghalang-halangi seorang suami. Teman-teman, alqomah itu, alqomah kurang apa? Alqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya hafal alqomah itu, tapi ketika di akhir hayatnya alqomah gak bisa ngucapin kalimat iman. Alqomah gak bisa, sakaratul mautnya sulit alqomah itu. Ketika dibisikkan la ilaha illallah, alqomah gak bisa ngucapin kalimat iman. Ketika asyhadu an la ilaha illallah dibisikkan di telinga alqomah, alqomah pun gak bisa mengucapkan kalimat iman. Padahal alqomah itu taat ibadah. Ketika Rasulullah SAW itu tidak ada di rumah, para sahabat bertanya agama kepada alqomah. Tapi ketika lagi sujud, alqomah merenggang nyawa. Kemudian alqomah dibisikkan oleh Salman Al-Farisi, la ilaha illallah. Alqomah kaku ngucapin kalimat iman. Salman dan Abdullah bin Uwai pun menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda kenal alqomah? Kenal saya alqomah, dia hebat punya ibadah. Betul ya Rasulullah. Saat ini dia sedang meregang nyawa, sakaratul maut, gak bisa ngucapin kalimat iman ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun menemui alqomah. Rasulullah gak nanya apakah alqomah sholat? Enggak, karena Rasulullah tahu alqomah itu lebih hebat sholatnya. Apakah alqomah sering ke masjid? Enggak, tapi alqomah nanya, Rasul nanya, alqomah masih punya orang tua enggak? Kalau punya istri, dia punya istri, tapi alqomah punya orang tua enggak? Punya ya Rasulullah. Kamu samper orang tuanya. Ini alqomah punya dosa dengan orang tuanya. Ketika Abdullah bin Uwai menemui orang tuanya alqomah, wahai ibu alqomah, alqomah saat ini sedang meregang nyawa dan pikir Rasulullah gak bisa ngucapin kalimat iman. Rasulullah menyuruhku untuk menggandeng kamu, menggandeng ibu, memapa ibu untuk menemui alqomah. Katakan kepada Rasulullah, aku ibunya alqomah yang pernah melahirkan alqomah, yang pernah mengandung 9 bulan 10 hari, menumpangi rahimku. Jangankan menemui alqomah, aku mendengar kata alqomah sudah kecewa dengan alqomah selepas dia berumah tangga. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, orang tuanya nggak menemui alqomah. Rasul istighfar,
Kalau orang tuanya tetap nggak mau menemui Alqamah, nggak memaafkan Alqamah, ini Alqamah si tukang ibadah dibuat susah sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga tertutup, sholatnya nggak diterima. Samper lagi sahabat, wahai ibu, tolong ibu, kami sahabatnya Alqamah. Itu Alqamah ketika kami tanya agama, Alqamah selalu lurus menanyakan agama ya Rasul. Wahai ibu, sekarang Alqamah minta ingin engkau mengunjungi, jangan sampaikan kepada Rasulullah, aku nggak menemui Alqamah. Akhirnya Rasulullah nggak ada lagi cara. Wahai sahabat-sahabatku, aku nggak tega ngelihat sakaratul mautnya Alqamah. Kok ada orang ahli ibadah susah seperti ini? Bayangkan orang lagi sakaratul maut itu lagi haus, seisi air di lautan itu ditumpahkan ke mulutnya orang sakaratul maut, nggak akan pernah melepaskan dahaga orang sakaratul maut. Ini Alqamah ahli ibadah. Samper lagi ibunya, nggak mau siapkan kayu bakar. Wahai sahabat-sahabatku, untuk apa ya Rasulullah? Untuk meringankan beban sakaratul mautnya Alqamah, kata Rasulullah SAW. Aku bukan ingin menyakiti Alqamah, kita akan bakar Alqamah dalam keadaan ngap-ngapan ini. Semua sahabat meneteskan air mata. Si jago ibadah, ahli masjid, ahli kajian, ahli Quran, matinya dibakar oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah menyiapkan kayu bakar ingin disulut oleh api, kata Rasulullah, Alqamah masih punya orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau datang ke sini, minimal aku minta izin kepada orang tua yang pernah melahirkan Alqamah, yang pernah bersusah payah untuk membesarkan Alqamah, minta izin untuk membakar Alqamah. Pergilah Abdullah bin Uwai. Wahai ibu, saat ini Rasulullah bukan ingin menyuruh Anda untuk datang, tapi Rasulullah saat ini meminta Anda untuk mengizinkan kami. Mengizinkan apa? Mengizinkan kami, Rasulullah dan para sahabatnya, membakar Alqamah. Membakar Alqamah untuk apa? Meringankan beban sakaratul mautnya Alqamah, karena ibu nggak maafkan Alqamah. Seorang ibu yang pernah mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan tumpah darah, luka kulitnya, terkoyak perutnya, yang pernah dengan tangannya yang mulia ini membersihkan najis dan kotoran kita, nggak tega melihat anaknya dibakar. Papa aku, tolong papa aku. Akhirnya ibunya Alqamah pun menemui Alqamah. Ibunya langsung bilang, teman-teman, ya Rasulullah, dikecupnya kening Alqamah. Alqamah masih nggak mampu mengucapkan kalimat iman. Ya Rasulullah, ya Allah, engkau saksikan, disaksikan oleh kekasihmu Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat, aku ibunya Alqamah yang pernah mengandung Alqamah, melahirkan Alqamah, membesarkan Alqamah, mendidik Alqamah, bersusah payah untuk Alqamah. Saat ini aku memaafkan Alqamah. Keluar kata maaf dari seorang ibu yang telah melahirkan kita. Saat itu juga Allah lenturkan lisannya Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alqamah mati saat itu dalam keadaan husnul khotimah. Kapan? Ketika ibunya ridho dengan Alqamah. Rasulullah meneteskan air mata. Bu, apa yang diperbuat Alqamah? Alqamah ini hebat, dia punya ibadah, tapi kenapa ibadah amal soleh yang dilakukan Alqamah nggak bisa menolong dia ketika sakaratul maut? Tolong Bu, ceritakan kepada kami, Bu, apa dosanya Alqamah sampai seperti ini? Ibunya menutup-nutupi kesalahan Alqamah. Tidak ya Rasulullah, ini salah aku, bukan salah Alqamah. Enggak Bu, aku tahu cerita Alqamah sebenarnya dari malaikat Jibril, tapi aku kepengen ibu langsung yang menceritakan buat ibrah bagi kami Bu. Diceritakanlah, wahai Rasulullah, Alqamah dulu sebelum menikah 25 tahun sudah ditinggal oleh bapaknya, meninggal karena sakit. Setiap hari aku dengan Alqamah, Alqamah anak yang soleh ya Rasulullah.
Setiap 5 waktu aku digendong oleh Alqamah menuju masjid untuk sholat berjamaah ya Rasulullah. Ketika selesai dari masjid aku ditanya, ibu mau makan apa? Alqamah membuatkan makanan buat aku ya Rasulullah. Ibu mau minum apa? Disuapi makanan ke mulutku ya Rasulullah. Disuapi minuman ke mulutku ya Rasulullah. Aku berdoa semoga Alqamah kelak ketika mendapatkan istri-istri yang solehah, istri yang tahu bahwasanya orang tuanya ini masih ada tapi tua renta. Suatu hari Alqamah minta izin kepadaku ya Rasulullah, Bu, Alqamah kepengen membahagiakan ibu. Ibu mau beli sesuatu, Alqamah belikan. Tapi saat ini Alqamah nggak punya apa-apa, Bu. Terus Alqamah izinkan Alqamah untuk berjuang di kota besar di negeri Baghdad saat itu. Izinkan Alqamah, Bu. Kata ibunya, enggak Alqamah. Ibu itu seperti ini aja sudah senang. Ada kita makan, gak ada kita puasa. Ibu khawatir kamu ketika di kota lupa dengan kondisi kita saat ini. Enggak, Bu, doakan Alqamah. Alqamah bersikeras ya Rasulullah, meminta izin kepadaku. Aku langsung izinkan Alqamah. Dengan linangan air mata aku kecup kening Alqamah. Alqamah mengecupku ya Rasulullah. Alqamah mencium keningku, mencium tanganku, Bu. Alqamah minta izin doakan Alqamah. Ibu doakan, Nak. Tapi ingat, seorang anak 1 hari saja dia lupa mendoakan untuk kebaikan kedua orang tuanya, maka saat itu semua kebaikan rahmat Allah akan Allah pangkas, teman-teman. Kenapa mungkin masalah demi masalah datang kepada kita? Bukan karena kita enggak sholat, bukan karena kita enggak baca Quran, bukan karena kita enggak sering sedekah, tapi mungkin karena kita ini membuat banyak kecewa orang tua kita. Enggak mah, insya Allah Alqamah teringat. Akhirnya pergilah Alqamah ya Rasulullah. Setiap hari selepas subuh, setelah zikir petang, zikir pagi, baca Quran, aku langsung nongkrong di teras mencari kabar Alqamah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai gak ada kabar ya Rasulullah. Setelah 5 tahun datanglah Abdullah bin Uwai. Bu, kenapa masih di sini? Loh, kenapa? Anak ibu saat ini sedang melangsungkan pernikahan dengan putri Perdana Menteri di Baghdad. Mendengar berita itu aku enggak gembira ya Rasulullah. Aku seperti dibentar oleh halilintar yang begitu keras ke telingaku. Aku langsung mengatakan, Alqamah, engkau telah melupakan ibu. Jelek-jelek begini aku ibumu. Alqamah masih punya orang tua, Alqamah. Akhirnya aku mulai membenci Alqamah. Setengah aku benci, tapi aku kangen dengan Alqamah. Ingin melihat istrinya, kalau punya anak ingin melihat anaknya, cucuku. Aku tahan rasa kangenku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah pernikahan. 6 bulan namanya orang tua ya Rasulullah. Aku kangen, aku buang sifat kecewaku. Aku rindu dengan Alqamah. Besok aku minta alamat kepada Abdullah bin Uwai, di mana rumah alamat Alqamah. Aku sudah persiapkan ya Rasulullah panganan-panganan yang disukai oleh Alqamah. Aku buatkan menu-menu yang pernah disukai oleh Alqamah ya Rasulullah. Aku datang menemui Alqamah. Alqamah senang dengan kedatanganku ya Rasulullah. Tapi hari-hari di rumah tangganya tidak seperti ketika belum rumah tangga. Ketika aku pengen sesuatu, Alqamah selalu bilang, bentar ya Mak, izin istriku dulu Mak. Bentar ya Mak, ini punya istriku. Bentar ya Bu, ini punya istriku. Hatiku kecewa, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah seorang suami itu setelah dia menikah masih milikku ya Rasulullah? Aku pulang dengan perasaan kecewa. Langsung aku berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau balikan hati Alqamah ya Allah setelah berumah tangga ini. Jangan pernah Engkau wafatkan Alqamah sebelum dia sadar dia punya orang tua. Akhirnya teman-teman, setelah Rasulullah
mendengar cerita ini Rasulullah mengkafani Alqamah, mensolatkan Alqamah, langsung menguburkan Alqamah di atas kubur. Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Man faddala zauzatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Wahai muklis, wahai para suami, barang siapa setelah dia menikah lebih memuliakan istrinya daripada kedua orang tuanya, lebih memuliakan istrinya daripada ibu dan bapaknya, maka setiap hari suami itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan tidak akan pernah membuat suami itu berbahagia. Di Abu Dhabi, teman-teman, ada seorang istri yang solehah. Mas, sepertinya saya hitung-hitung, Mas sudah nggak pernah ngajak seorang perempuan lagi makan bareng ya. Suaminya kaget. Loh, siapa? Aku cuman punya wanita kamu, ibumu, Mas. Sudah hampir setengah tahun kamu nggak ngehubungi ibumu, Mas. Coba kamu hubungi. Suami ini sadar. Diteleponlah ibunya. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah nak, kamu gimana kabarnya? Ibu mau menghubungi kamu, takut kamu lagi sibuk. Ibu takut. Padahal ibu sehari-harinya ibu kangen sama kamu nak. Bu, insya Allah malam Ahad depan Muhammad mau ngajak ibu makan bareng. Kita berdua saja, tanpa istrimu nak. Tidak. Muhammad kangen sama ibu, mau berdua dengan ibu. Ibunya 6 bulan tidak dikabari oleh Muhammad anaknya. Tahu mau diajak makan, bilang ke satu kampung, besok malam Ahad jangan ke rumahku, aku ingin diajak oleh anakku makan. Aku sudah dandan, sudah cantik, menunggu di teras rumah, anakku datang. Sebelum aku masuk mobil, aku peluk anakku kencang-kencang terlebih dahulu, baru aku ngajak anakku ke mobil. Ketika di restoran, anakku bilang, "Ma, ini silakan menunya dibuka." Setelah dibuka, dibalik-balik menu itu. Kata anaknya, "Mak, kok kenapa dibalik-balik?" "Anakku, 6 bulan sudah kamu nggak menghubungi ibu. Ibu mau menghubungi kamu, khawatir ngerepotin kamu, ngeganggu kamu. Tahu nggak, mata ibu sekarang lamur. Mata ibu nggak bisa baca lagi. Makanya ibu putar-putar. Ibu nyuruh kamu untuk membacakan nggak enak. Ya udah Bu, saya akan bacakan menu ini seperti ibu dulu membacakan saya waktu kecil." Dibacakan menunya. Setelah menu datang, setelah makan, ibunya izin sebentar. "Izin ya nak." Ternyata ibunya ke belakang. Setelah itu selesai, ibunya bilang, "Nak, malam Ahad depan gantian, ibu ya akan mentraktir kamu. Setelah bapak nggak ada, ibu akan mentraktir kamu. Jangan kamu saja yang datang, tapi ibu traktir istrimu dan anak-anakmu." "Siap Bu." Akhirnya malam Ahad belum berkunjung, hari Jumatnya ibunya pun meninggal dunia. Meninggal dunia ibunya, Allahu Akbar. Hari Sabtunya si anak ini ditelepon oleh sebuah restoran. "Betul dengan Pak Muhammad ya, ada undangan makan bersama dengan keluarga Anda, bawa istri dan anak-anak Anda." "Dari restoran mana?" "Restoran ini." Ternyata restoran yang sama kemarin ngajak ibunya. Ketika dia tanya, "Siapa yang bayarkan ini semua?" "Ibu Anda." "Kapan?" "Pekan kemarin ketika makan dengan Anda." Allahu Akbar. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sejauh apapun kita nanti setelah berumah tangga, yang suami jangan pernah ngelupakan ibu dan bapaknya. Kalau suami kita kelak melupakan ibu dan bapaknya, khawatir terlalu sibuk di aktivitas, yang istri tolong diingatkan. Si suami jangan pernah melarang istri untuk bertemu dengan orang tuanya. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Teman-teman yang belum nikah, semoga dapat jodoh, ditemukan oleh Allah dengan jodoh soleh-solehanya. Apapun yang akan kita langkah, semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah, saat ini di pagi hari menjelang siang ini ya Allah, di hari Ahad, ketika banyak orang Engkau lupakan dengan dunianya ya Allah, banyak Engkau lalaikan dengan dunianya ya Allah, Engkau hadirkan kami, Engkau arahkan kami untuk menuju Majlis Fatimah Az-Zahra ini ya Allah. Jadikan kajian ini, kumpulan ini, kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, jadikan perpisahan ini perpisahan yang Engkau gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, di majlis ini sebelum kami beranjak pulang ya Allah, lewat rumahnya kajian ini ya Allah, berkahnya kajian ini ya Allah, ampuni seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah ibu kami yang melahirkan kami ya Allah. Luka kulitnya ya Allah, koyak perutnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, yang menegang nyawa di antara pilihan antara hidup dan mati melahirkan kami ya Allah. Ketika mungkin dokter bertanya, ibu, kalau dikasih pilihan mana yang akan diselamatkan, ibu yang selamat atau anak ibu yang selamat? Maka ibu kami mengatakan, selamatkan anak kami ya. Setelah kami lahir ya Allah, kadang-kadang setelah kami remaja, banyak kata-kata kami yang bagai pisau ya Allah, mencabik-cabik hati emak kami ya Allah. Padahal lewat tangan lembutnya ibu kami sudi membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Ketika di tengah malam ibu kami terjaga dari tidurnya ya Allah, karena mukanya yang mulia terpipisi oleh air kencing kami ya Allah. Bajunya rotor dengan najis kami ya Allah. Ya Allah, ibu yang dari tangannya yang lembut mengusap-ngusap rambut kami ya Allah, mencium kening kami ya Allah. Jangan Engkau bebankan berat ibu kami ya Allah, karena beban berat telah kami berikan kepada ibu kami ya Allah. Jangan pernah Engkau uraikan air matanya karena kesedihan ya Allah, karena kami banyak memberikan kesedihan kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang gak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampuni seorang ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seorang laki-laki yang nama kami dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah, itulah bapak kami ya Allah, yang ketika kami tidur bapak keluar rumah untuk mencari nafkah. Ketika bapak pulang kami pun tertidur terlelap ya Allah. Tidak pernah dalam hari-hari bapak menunjukkan rasa letih di hadapan kami ya Allah. Tidak pernah bapak kami mengeluh karena capek kerja ya Allah. Tapi ketika di tengah malam bapak berdoa kepadamu ya Allah, mencurhatkan isi hatinya karena begitu letahnya bekerja, begitu capeknya bekerja siang malam banting tulang peras keringat untuk pendidikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana,
Kalau Engkau berikan izin kepada kami ya Allah, berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa merangkul tangan mereka yang sudah kerut, menggandeng tangan mereka ya Allah menuju Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Berikan izin kepada kami, keistiqomahan kepada kami, kemampuan kepada kami ya Allah untuk mendandeng, untuk mendampingi emak dan bapak kami ya Allah bertalbiyah tawaf di depan Ka'bah ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa ya Allah menuangkan air Zam-Zam langsung dari sumurnya ya Allah ke lisan seorang wanita yang telah mengajarkan pendidikan akhlak kepada kami ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa menuangkan air Zam-Zam ke lisan seorang bapak yang begitu tegar, begitu teguh imannya mengajarkan akhlak iman kepada kami ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya ada di antara kami orang tua yang masih ada, sehatkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, bahagiakan ya Allah mereka semasa hidupnya ya Allah, sebagaimana mereka telah membahagiakan kami anak-anaknya ya Allah. Kalau sekiranya ada orang tua di antara kami yang akan Kau cabut nyawanya ya Allah, mudahkan sakaratul mautnya ya Allah, indahkan ending kematiannya ya Allah. Kalau sekiranya ada di antara kami orang tua yang telah Engkau ambil ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah, walaupun mereka dahulu lalai dalam mendidik kami ya Allah. Kami siap putra putri mereka yang akan menggantikan siksa yang akan Kau timpakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami untuk bisa membadalkan haji mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apapun yang kami lakukan ya Allah, apapun yang kami langkahi ya Allah, ridhoi jalan kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin teman-teman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.